Saudara, hari ini hari apa, saudara? Hari Minggu, ya itu jawaban paling gampang. Saudara jangan susah-susah mikirnya. Hari Jumat lalu, saudara kita menyelesaikan, maksud saya hari Kamis yang lalu kita menyelesaikan, buat saudara yang mengikuti kampanye doa puasa, ada 25 hari yang kita sudah lewati, berpuasa sepanjang 25 hari. Dan saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya merasa banyak baju yang saya tidak bisa pakai sebelumnya, sekarang bisa saya pakai kembali. Nah, saya pikir itu bonus yang Tuhan beri. Selain saudara kita percaya bahwa di dalam momen-momen pribadi itulah justru Tuhan berbicara kepada kita semua dan bahkan menyingkapkan hal-hal yang baru. Dan hari Jumat yang lalu saudara kita merasakan dan mengalami kembali kasih Tuhan yang disingkapkan buat kita semua. Bukan hanya karena saudara dan saya mengasihi dia, tapi jauh sebelumnya dia yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita ada di Minggu Paskah. Dan tahukah saudara bahwa hari ini seluruh dunia mengetahui bahwa hari ini adalah hari Paskah. Paling tidak saudara seluruh Indonesia tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu Paskah. Kenapa? Karena di semua kalender tertulis hari ini hari Paskah. Bukan karena tanggalnya merah, karena Minggu memang selalu merah. Tapi saudara, saya percaya saudara ada di Indonesia, saudara ada di tempat ini, saudara juga tahu bahwa hari ini hari Minggu Paskah. Tapi pertanyaan yang lebih dalam yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah, apakah kita mengalami hari ini sebagai hari Paskah? Saudara, kata yang Tuhan beri di dalam hati saya saudara pagi ini adalah kata personal, pribadi. Saudara, kalau katanya itu bukan personal. Kalau suatu hari saudara mendengar katanya, maka saudara belum pernah mengalami dan saudara mendengar dari orang lain dan kemudian saudara punya pilihan apakah saudara percaya atau tidak percaya. Tapi ketika kita bicara tentang personal, saudara kita di-challenge, ditantang bukan hanya sekedar tahu, tapi apakah kita mengalami. Bapak Ibu Saudara, pagi ini Tuhan memberikan sebuah inspirasi buat kita semua tentang your personal Passover. Paskah pribadi kita saudara di dalam Tuhan. Apakah yang menjadi pengalaman, apakah yang menjadi pemahaman ketika kita mendengar tentang kebangkitan Yesus? Di dalam Matius pasal yang ke-28, saudara, ayat yang pertama sampai dengan ketiga, dikatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, saudara harus mengerti, Sabat itu di dalam tradisi Yahudi adalah hari Sabtu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara, mari bayangkan momen ini. Ada dua wanita di sini ditulis, dalam Injil yang lain dikatakan perempuan-perempuan, jadi bisa jadi bukan hanya dua wanita ini. Ketika mereka sampai di kubur itu dikatakan terjadi gempa bumi yang begitu hebat. Karena malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Bapak Saudara, ini adalah sebuah kejadian yang kapanpun ini terjadi akan tetap spektakuler, akan tetap luar biasa dan akan tetap membuat semua orang tercengang karena ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Dan saudara, di sana ada wanita-wanita yang mencoba untuk hadir karena ingin menengok kubur Yesus. Lalu mereka mengalami sebuah perjumpaan dengan seorang malaikat Tuhan. Di ayat yang kelima, malaikat itu kemudian berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Saudara harus tahu bahwa
malaikat ini sedang mengingatkan kepada perempuan-perempuan ini bahwa berkali-kali Yesus sudah menyingkapkan dirinya kepada orang-orang yang mengikuti dia, kepada para murid, kepada semua orang yang mengikuti dia. Dia selalu berkata, anak manusia akan diserahkan, dia akan mati dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Sayangnya saudara, tidak ada satupun dari murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti Yesus yang sungguh-sungguh mengerti bahwa ini adalah bukan sebuah perumpamaan, tapi ini sebuah kenyataan yang pasti terjadi. Itu sebabnya saudara nggak ada satupun di antara murid-murid yang sungguh-sungguh memahami bahwa ini memang akan terjadi. Kalau mereka paham, saudara, mereka nggak akan takut. Mereka nggak akan kabur. Karena mereka nggak benar-benar paham akan hal ini. Makanya saudara, ketika Yesus disalib, mereka nggak akan pernah habis pikir bahwa Yesus akan bangkit. Jadi saudara, perempuan-perempuan ini datang ke kuburan Yesus bukan untuk menyaksikan sebuah kebangkitan. Saudara harus mengerti ini. Mereka datang untuk menengok. Bahasa kita adalah nyekar gitu. Mereka tidak pernah terfikir bahwa Yesus benar-benar akan bangkit. Makanya malaikat harus berkata sama seperti yang telah dikatakannya. Lalu kemudian dia berkata, mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, ini adalah a great awakening. Kenapa? Karena sebelumnya saudara tidak ada kebangkitan yang sedahsyat ini. Artinya saudara, ini terjadi untuk semua orang. Kebangkitan ini tidak peduli apakah ada yang percaya atau tidak percaya, apakah ada yang melihat atau tidak melihat, itu tetap terjadi. Saudara, mari kita melihat kejadian ini dari kacamata beberapa orang. Dan nanti waktu kita melihat dan mendengar ini, saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara kepada kita semua dan berkata gini, tokoh yang ini itu kamu. Ada 4 sudut pandang yang saya mau beritahu kepada saudara. Dan saya percaya tidak mungkin saudara tidak salah satunya. Kecuali saudara bukan manusia. Tapi selama kita masih hidup dan bernafas pasti kita salah satunya. Yang pertama saudara adalah dari sudut pandang perempuan-perempuan ini. Nah saudara, perempuan-perempuan ini berkata begini. Mereka dikatakan saudara apa? Mereka orang pertama yang ada di tempat. Dan kemudian setelah mendengar itu, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Mereka segera pergi. Setelah mendengar malaikat itu, mereka segera pergi. Nah saudara, ada 2 kata yang menarik. Dengan takut dan dengan, saudara pernah gak saudara takut tapi sukacita? Kalau saudara, siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Itulah rasanya waktu hari H pernikahan. Yang belum menikah bayangin aja. Satu sisi takut karena ada sesuatu yang baru yang katanya luar biasa. Tapi satu sisi sukacita juga. Karena ini sesuatu yang katanya juga luar biasa. Tapi satu sisi takut. Berapa banyak yang sudah punya anak? Oke, saya lebih spesifik lagi. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah melahirkan? Ya bapak-bapaknya gak usah angkat tangan. Waktu saudara ada di ranjang rumah sakit, ini perasaannya. Satu sisi takut, lahir gak anak ini? Aku selamat gak melewati perasaan ini? Tapi di satu sisi sukacita, kenapa? Karena anak yang selama ini aku gak bisa lihat, akan aku lihat sekarang. Nah sekarang bapak-bapak, waktu duduk di luar, perasaannya kurang lebih sama juga. Satu sisi, istri gue keluar gak ya? Ntar anaknya ganteng kayak gue gak ya? Tergantung saudara ganteng apa enggak kan gitu. Nah, tapi saudara sih sukacita karena gini, awal sih apalagi kalau anak pertama. Saudara wanita-wanita ini mengalami perasaan yang sama. Mereka takut tapi juga sukacita. Ini perasaan campur-campur nano-nano saudara. Tapi dikatakan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Itu seperti saudara seorang ayah yang baru saja anaknya lahir dan cepat-cepat pengen broadcast ke semua orang. Dan sudah Google sebelumnya dan copy paste tentunya.
telah lahir hari ini. Justin is arriving gitu kan. Whatever itu gitu. Saya baru ingat ada yang namanya Justin anak di sini. Maksud saya saudara, it's like sesuatu yang tidak tertahankan untuk segera diberitakan. Lalu tiba-tiba saudara mereka masih di tengah jalan, Yesus nongol. Terus berkata, salam bagimu. Saudara tahu apa yang dikatakan? Mereka mendekatinya. Saya mau tanya, kenapa wanita-wanita itu mendekati, memeluk kaki serta menyembah? Cuma satu, karena mereka tahu itu Yesus. Kenapa mereka bisa tahu itu Yesus? Karena mereka tahu Yesus sudah bangkit. Kenapa mereka tahu Yesus sudah bangkit? Karena malaikat yang beritahu. Mereka percaya. Waktu malaikat itu berkata dia telah bangkit, mereka percaya. Mereka gak ragu, mereka gak bertanya-tanya, mereka bahkan tidak bertanyakan, mereka percaya. Makanya waktu ketemu Yesus mudah sekali buat mereka mengenali. Karena saudara akan menemukan di bagian Alkitab yang lain ada dua orang berjalan bersama Yesus, jalan bareng Yesus, ngobrol bareng Yesus, gak sadar itu Yesus. Saudara bisa bayangin gak? Suami istri saudara jalan gitu ketemu di pasar, saudara lagi cari-carian, terus saudara gak tiba-tiba ketemu gitu. Terus jalan bareng-bareng saudara gak sadar kalau istrimu di sebelahmu atau suami di sebelahmu. Kan keterlaluan. Itu yang terjadi pada murid Emmaus. Kenapa? Karena murid-murid ini belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara karena wanita ini percaya, maka mereka begitu mudah bisa melihat Yesus. Gak perlu disingkapkan apa-apa. Yesus cuma datang dan berkata, halo. Dan mereka langsung memeluk, menyembah. Dan mereka sadar itu Yesus. Makanya kemudian Yesus memberi sebuah pesan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Hari ini saya mau berkata kepada rekan-rekan perempuan dan wanita di tempat ini. Saudara itu luar biasa di mata Tuhan. Menurut dunia dan pada saat itu tradisi Yahudi, wanita itu adalah makhluk yang lemah, secondary, orang kedua dan bahkan tidak terlalu dipercaya. Tapi justru kepada mereka yang katanya kecil, lemah, dan minoritas ini. Justru Tuhan menyingkapkan pribadinya. Jadi saya mau berkata kalau saudara hari ini sudah menikah. Engkau hidup di dunia ini bukan hanya untuk suamimu, tapi untuk Tuhan. Dan Tuhan punya panggilan yang besar buat engkau. Kalau saudara para suami dan duduk di sebelah istrimu, katakan dengan lembut, kamu punya panggilan yang besar sayang. Dengan lembut saudara, jangan melotot. Kenapa? Karena saya percaya saudara gereja harus melihat ada wanita-wanita yang bertumbuh dan menggenapi panggilan Allah dalam hidupnya. So, walaupun saudara bukan wanita, saudara perlu bertanya, saya begini gak ya? Ketika ada firman yang saya baca, saya langsung percaya gak? Saya takut sih, benar gak ya? Tapi saya juga suka cita. Yang kedua saudara, kubur Yesus ini dijaga oleh para penjaga. Historinya adalah karena para imam-imam takut kalau murid-murid akan mengambil jenazah Yesus kemudian berkoar-koar bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi mereka minta kepada Pilatus untuk menaruh penjaga di sana. Nah singkat cerita saudara di ayat yang keempat, waktu gempa bumi itu terjadi dikatakan gini, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dalam terjemahan bahasanya dikatakan mereka kaku dan tidak bisa bergerak, itu maksudnya. Saudara pernah begitu takut sampai saudara ngomong aja gak bisa? Itu seperti kejadian kalau saudara pergi ke sebuah rumah dan tiba-tiba pintunya terbuka sendiri dan saudara bengong di depannya. Nah kira-kira gitu. Antara takut sama mau kabur tapi gak bisa dua-duanya saudara. Nah itu kira-kira yang terjadi sama penjaga kubur. Nah tapi yang menarik saudara, mata yang sama melihat malaikat. Perempuan melihat malaikat, penjaga kubur melihat malaikat. Wanita mengalami gempa bumi, penjaga kubur mengalami gempa bumi. Mereka benar-benar ngalamin itu, makanya dikatakan mereka benar-benar takut sekali. Tapi saudara di ayat yang ke-11 dikatakan, waktu wanita-wanita itu masih di tengah jalan, penjaga-penjaga itu justru laporan. Laporan sama siapa? Sama imam kepala. Dia bilang gini, dia yang nama Yesus itu katanya sudah bangkit. Ada malaikat turun dari surga. Saudara harus mengerti gini. Saudara bayangkan gini,
Waktu malaikat itu turun dari surga itu pasti spektakuler banget. Dan penjaga itu ngeliat dengan matanya sendiri. Bukan katanya. Tapi yang wanita-wanita berkata, dikatakan mereka sukacita lalu ketemu Yesus. Penjaga-penjaga justru laporan sama bosnya dan bilang gini. Tadi malaikat turun dari surga. Katanya Yesus sudah bangkit. Lu tahu kan malaikat datang dari surga. Terus kita mesti ngapain bos? Terus imam kepala bilang gini. Tunggu kita berunding dulu. Saudara bayangkan otaknya imam kepala. Malaikat turun dari surga. Gua aja belum pernah lihat malaikat. Ini pasti keren banget. Tapi di sisi lain, ini masalah. Kenapa? Kalau malaikat turun di kubur Yesus berarti dia benar-benar Tuhan. Kalau dia benar-benar Tuhan berarti kita benar-benar salah. Kalau kita benar-benar salah dan semua orang dengar, apa kata orang-orang ini terhadap saya, terhadap kami? Maka institusi orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam Allah, bait Allah dan semua yang ada di sana akan runtuh dan tidak lagi dipercaya. So, mereka memilih untuk mendengar penjaga-penjaga itu dan berkata begini, oke kita udah rundingan, gini. Saudara baca kalimat baik-baik. Mereka mengambil keputusan lalu memberikan apa saudara? Coba dibaca lebih kencang. Bukan sejumlah uang loh saudara. Sejumlah besar. Kenapa? Karena mereka tahu kalau dikasih kecil percuma ini sardadu gak akan ikut gitu. Mungkin saya berpikir saya ngebayangin agak hiperbola mereka bawa satu karung penuh isinya uang logam diterjunin di atas kepalanya sardadu ini. Sampai mereka saking ngelihat uang begitu banyak. Oke bos, apa aja. Whatever you say, I'll do bos. Apapun yang kamu katakan aku percaya. Dan dikatakan kamu nanti bilang, tadi malam waktu kamu jaga, kamu ketiduran. Ini masalah besar. Tahu gak kenapa masalah besar? Kalau penjaga ketiduran. Saudara tahu kalau saudara punya pabrik, satpammu jaga, satpammu ketiduran, kemudian barangmu hilang. Apa yang terjadi dengan satpam? Berapa banyak yang berkata dengan penuh iman dia akan dipecat? Pastilah. Saudara yang bilang gak dipecat, saudara berarti belum punya pabrik gitu aja. Saudara gak ngerti. Jadi kenapa harus sejumlah besar? Karena ini adalah sebagai ganti rugi karena bisa jadi mereka dipecat. Itu pun para imam kepala masih bilang lagi. Kalau sampai nanti bosmu bilang kenapa-napa aku yang akan bela kamu. Kamu gak usah khawatir. Jadi dapat dua garansi. Satu garansi uang kalaupun dipecat. Tapi masih ditambahin engkau gak akan dipecat. So sardadu ini pergi keluar dan mulai jadi juru kampanye dan bilang. Tadi malam aku ketiduran, pas aku bangun kubur sudah kosong, pasti murid-muridnya bangkit. Yang satu bilang, tadi malam aku ketiduran, pas aku tidur pules banget, aku sebenarnya kedengeran ada bunyi gerak-gerak tapi aku pikir itu jangkrik, tapi aku tidur lagi lah. Pas aku bangun aku lihat ternyata kubur sudah kosong, pasti itu murid-murid yang gerakin batu. Kamu dengar? Yesus itu palsu, dia gak bangkit. Saudara bisa bayangin gak? Orang yang sama yang melihat malaikat turun dari surga, gempa bumi begitu dahsyat, bisa berkata begitu. Mereka sama takutnya, tapi mereka memilih untuk tidak percaya dan akhirnya berdusta. Saudara, secara garis besar kalau kita menemukan ada banyak orang-orang yang terluka, orang-orang yang hari ini mendirikan sekte-sekte yang awalnya adalah mereka adalah orang percaya. Karena orang-orang yang takut kemudian berdusta dan kemudian hidup dalam kebohongannya. Lalu kemudian saudara akan mulai makin membesar-besarkan masa. Dan dikatakan di kalimat ini dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Makanya saudara tahu bangsa Yahudi tetap tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka tahu Yesus mati. Tapi mereka tidak percaya Yesus bangkit. Coba lihat kiri kanan dan tanya, kamu percaya gak Yesus sudah bangkit? Yang ketiga saudara, imam kepala. Tadi saya sudah katakan, mereka dengar. Mereka minta ada penjaga, kemudian waktu para jurid ini datang, mereka memberitahu seperti itu. Saudara, mereka juga takut. Takutnya bukan apa-apa saudara, takut disalahin. Takut jangan-jangan setelah berita ini tersiar, semua orang minta mereka semua disalibkan.
Kenapa? Karena mereka menyalibkan Yesus yang katanya adalah menghujat Allah. Nah mereka membunuh Allah, saudara bisa bayangin gak? Yang menghujat aja disalib, yang membunuh Allah kira-kira diapain? So mereka takut, mereka gak percaya, akhirnya mereka membuat sebuah skenario. Memanipulasi banyak orang dan berkata Yesus gak benar-benar bangkit. So it's like dalam bahasa Inggris dikatakan your words against my word. Kata-kata kamu murid-murid bilang dia bangkit. Kata-kata saya berkata Yesus gak bangkit. Ayo kita adu aja siapa yang lebih kuat pengikutnya. Siapa yang lebih kuat, berapa banyak yang percaya saya, berapa banyak yang percaya kamu. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Karena saksinya ada dua. Satu saksi benar perempuan-perempuan. Satu saksi palsu para prajurit. Pengadilan yang jenis seperti ini. Ditambah belum ada teknologi DNA. Dan belum ada CCTV waktu itu. Sulit dibuktikan. So pihak ketiga saudara adalah tidak percaya, takut, lalu manipulasi. Saudara ada pihak keempat namanya Petrus. Petrus itu saudara mengalami seperti ini. Setelah perempuan-perempuan itu kembali dari kubur, mereka cerita semuanya itu kepada 11 murid. Kenapa 11? Ya udah sudah gantung diri. Saudara kalau yang datang hari Jumat, ingat ya, dia menggantung dengan tali coklat dengan tangannya sendiri dan mati. Dan kepada semua saudara yang lain, perempuan itu adalah Maria dari Magdala, maksudnya Maria Magdalena, Yohana, Maria Ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Satu sisi orang bilang, omong kosong lah kalian perempuan-perempuan ngomong ngelantur, tadi malam kurang tidur. Tapi Petrus kali ini sudah mulai ada perubahan ya. Dia nggak asal ngomong, dia langsung bangun, dia melihat langsung ke dalam kubur. Oh dikatakan dia masuk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Saudara tahu kain kapan ini maksudnya kain kafan. Ya, bukan kapan saja anytime maksudnya, kain kapan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, maksudnya dia wondering. Apa yang kiranya terjadi? Di dalam kosong perempuan bilang dia bangkit. Tapi aku cuma lihat kain kapan, aku gak lihat malaikat. Itu masalahnya. Dia bertanya-tanya. Tapi saudara akhirnya dikatakan Yesus kemudian menjumpai murid-muridnya di dalam ruangan yang tertutup dan pintunya terkunci. Lalu murid-murid itu bersuka cita. Saudara tahu kalau bersuka cita artinya dia tahu itu Tuhan. Kalau dia tahu itu Tuhan karena dia percaya itu Tuhan. Jadi akhirnya Petrus percaya. Akhirnya setelah melihat sendiri. Tapi yang lebih parah yang ini saudara. Namanya Thomas, saudara pasti tahu kan? Aduh kecepatan. Thomas pada waktu Yesus datang gak ada di situ. Itu sama seperti saudara diceritain ada orang banyak datang ke KKR. Orang yang buta melihat, terus sudah bilang gini, aku gak lihat sendiri, aku gak percaya. Sampai aku cocokkan tanganku ke mata orang itu. Kalau orang itu menghindar berarti dia bisa melihat. Thomas bilang gitu saudara. Kalau sampai aku cucukkan, artinya Thomas mau bilang gini. Kalau aku mengalaminya sendiri, tanganku masuk ke lubang itu, aku baru percaya. Kalau kamu yang ngomong doang, aku gak percaya. Dia bukan hanya ingin melihat Yesus, tapi dia ingin mengalami Yesus yang bangkit. Dan saudara akhirnya Yesus menjawab permintaan itu. Saudara kadang-kadang saya habis pikir, kenapa Yesus mesti repot-repot? Thomas mau percaya gak percaya, Yesus mau bangkit aja. So berapa banyak dari kita wondering gitu, kenapa Yesus mesti susah-susah menjumpai murid-muridnya satu persatu. Karena Yesus mau setiap murid-muridnya mengalami dia secara pribadi. Saudara sudah berapa lama kita ada di gereja mengikuti Tuhan? 10 tahun, 15 tahun. Tapi pertanyaan terbesar buat kita hari ini, masihkah kita mengalami Tuhan hari ini? Masihkah kita merasakan Tuhan menjumpai kita secara pribadi dan kita berjumpa dengan Tuhan? Masihkah kita hari ini, ketika kita Minggu Paskah, hati kita tergetar kembali karena kita tahu, karena Paskah saya hari ini ada. Saudara bisa bayang gak sih kalau kita hanya mengalami Jumat Agung tanpa Minggu Paskah? Semua kekristenan itu omong kosong. Ngapain kita menyembah Allah yang mati tapi gak bangkit?
Tapi karena ada Minggu Paskah kita semua percaya dan mengalami perjumpaan dengan Allah yang bangkit. Makanya kita hari ini berdiri dengan penuh pengharapan karena kita tahu Allah yang mati menebus kita bangkit. Pertanyaannya, mengalamikah kita secara pribadi? Mengalamikah kita seperti Thomas, saudara? Thomas itu pribadi yang katanya kurang bagus gitu loh. Karena dia percayanya setelah mengalami, tapi paling tidak saudara, Thomas pada akhirnya percaya. Bahkan dikatakan waktu Yesus datang dia berkata begini, ayo Thomas ini tangannya, cucukin sini. Thomas gak berani loh saudara cucukin tangannya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku Allahku. Nyucukin tangannya gak berani, kenapa? Karena ngelihat Yesus aja dia langsung percaya. Dia bilang, kalau aku belum ngalamin aku gak percaya. Tapi waktu Yesus nongol dia langsung percaya. Karena sebenarnya yang dia mau katakan adalah, sampai aku sendiri melihat secara pribadi. Baru aku percaya. Saudara, saya pikir iman seperti ini harus kita miliki di dunia yang sangat sulit ini. Kita harus berdoa, Tuhan aku ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Gak mau lagi apa kata orang. Gak mau lagi cuma kata si Bambang tuh yang ngomong terus dari kemarin. Aku mau ngalami sendiri. Katanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapaknya suruk aja dia masih puji Tuhan. Aku mau ngalami sendiri. Saudara, iman yang seperti ini, kerinduan yang seperti ini akan membuat kita antusias. Karena setiap kali kita berdoa, setiap kali kita ke gereja, kita bukan lagi bertanya, lagu apakah ini? Kenapa WL pakai baju ungu? Kenapa semua tim pakai baju ungu? Ada apa dengan ungu? Tapi yang kita fokuskan adalah hari ini aku mau datang. Whatever the song is, mau lagu apa kek, mau nyanyi apa kek, mau baju apa kek. Pokoknya aku gak mau pulang sampai aku ketemu Tuhan. Dan berita baik buat saudara adalah saudara boleh menguji apa yang saya khotbahkan. Karena saudara seharusnya kita semua bisa berkhotbah. Paling tidak kita semua bisa mengerti firman karena firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah dalam diri kita sendiri. So, saudara, saya hari ini mau memberitahu ada sudut pandang yang menarik dari pribadi Thomas. Makanya saya tempatkan dia sebagai yang terakhir. Karena Thomas sekalipun dia mungkin gak percaya, tapi dia cuma punya sebuah kerinduan. Tuhan, aku ini ketinggalan. Itu loh poinnya Thomas. Kenapa Tuhan datang waktu aku gak ada? I want to experience you personally, God. Itu kayak saudara Jumat Agung kemarin gak datang gitu loh. Dan banyak orang bilang itu bagus banget. Dan saudara bilang, Tuhan kenapa pas aku gak datang? Kehausan dan kerinduan itu yang membuat saudara dan saya akan terus berjumpa dengan Tuhan. Karena katanya ketika kita mencari dia berkenan untuk ditemui. Kenapa saudara kita sering gak ketemu Tuhan? Karena kita sering gak nyari. As simple as that. Kenapa Thomas akhirnya ketemu Tuhan? Sederhana, karena dia minta sama Tuhan, aku mau ketemu dulu. Sebelum aku ketemu aku gak percaya. Tuhan, sebenarnya Thomas cuma mau bilang gini, Tuhan temuin aku dong please. Itu doa Thomas. Dan saudara yang menarik dari Alkitab saudara adalah, Yohanes mencatat begini, memang masih apa saudara? Banyak tanda lain. Yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Dan saudara tahu murid-murid yang dimaksud di sini belum tentu rasul. Murid Yesus tuh banyak banget waktu itu. Karena semua orang yang mengikuti Yesus disebut murid. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu apa? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dengan kata lain firman mau berkata begini. Abis Thomas, abis murid-murid Tuhan tuh ketemu sama murid-muridnya. Terus Alkitab yang lain di Yohanes mencatat juga dia ketemu sama murid dari Emmaus. Saudara, Yesus repot-repot menjumpai begitu banyak orang yaitu murid-muridnya secara pribadi karena misi Yesus cuma satu. Mereka mengalami Paskah Tuhan secara pribadi. Doa saya dan doa kita seharusnya hari ini adalah supaya hari ini kita mengalami Paskah kita secara pribadi. Bukan kata Bambang, bukan kata siapapun, tapi kata Tuhan langsung kepada saya. Karena saya percaya, there is a personal Passover for everyone. Termasuk mereka yang belum percaya. Karena Tuhan mati buat semua orang. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya semua orang bisa mengalami personal experience
personal Passover. Ujung-ujungnya saudara, because God has given us great commission for everyone. Berapa dari saudara bilang gini, amanat agung lagi, amanat agung lagi. Pergi lagi, pergi lagi. Jadikan semua bangsa muridku lagi, jadikan semua bangsa muridku lagi. Bapak saudara, di belakang saya ada gambar siapa? Ada gambar siapa? Paling tidak ini yang kita percaya wajahnya, kita juga gak pernah lihat secara pribadi langsung sih. Tapi katanya kurang lebih wajahnya begini. Saudara, saya sempat meragukan tim dekor. Waktu saya lihat gambar aslinya saya bilang yakin bisa bagus kayak gitu. Kalau sampai jelek orang gak tahu itu Yesus, gawat loh saya bilang. Terus mereka bilang, ya kita kan, ya udahlah pokoknya gue gak tahu gimana caranya. Pokoknya make sure itu kelihatan mukanya Yesus. Saudara lihat itu muka Yesus kan? Oh, berarti saudara harus tepuk tangan sama tim dekor. Saudara tahu nggak ini apa? Styrofoam nih. Makanya saudara, di tangan orang-orang yang diberi kreativitas sama Tuhan, styrofoam pun bisa jadi Yesus. Kenapa saya mau kasih saudara gambar ini di belakang saya? Saya akan menyingkir. Karena saudara, di Paskah ini, yang kami mau saudara alami adalah pribadi ini. Siapa? Yesus. Bukan yang lain. Bukan katanya, tapi kata Yesus. Bukan pengalaman orang lain, tapi pengalaman saudara bersama Yesus. Great Commission akan relevan kalau saudara sudah percaya dan mengalami Paskahmu secara pribadi. Sama seperti perempuan itu, waktu mereka percaya, mereka dengan sukacita besar pergi keluar dan memberitakannya kepada murid-murid. Bapak Ibu Saudara, misi saya pagi ini adalah menolong saudara untuk mengalami Paskah secara pribadi. Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus supaya keluar dari tempat ini, saudara melakukan ini. Great Commission for everyone. Karena Yesus berkata gini, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dengan kata Yesus mau berkata, kasih tahu sama semua orang. Ada pribadi namanya Yesus, mati di kayu salib, menebus hidupmu, bangkit bagi kamu, dan hari ini memberi kekuatan kepada kamu. Saudara dan saya boleh dikenal kita mati sebagai seorang pebisnis yang luar biasa. Sebagai ibu rumah tangga yang paling terkenal di seantero RT saudara. Sebagai pengusaha sukses yang luar biasa. Sebagai orang tua terbaik sepanjang masa. Sebagai insinyur yang membangun jalan tol. Tapi paling tidak saudara, mari kita berdoa supaya di belakang-belakangnya ada embel-embel. Yaitu orang-orang yang menjadi penggenap atau pelaksana amanat agung. Karena lewat hidupnya, kata orang yang berdiri di nisan kita. Kalau bukan karena dia waktu itu yang mengenalkan Yesus, aku gak ada di sini hari ini. Saudara mesti sering ke rumah duka. Karena firman Tuhan berkata lebih baik ada di rumah duka daripada rumah suka. Jangan seneng doang ke pesta resepsi pernikahan. Tapi mari kita datang ke rumah duka. Memang rumah duka hanya ada kuaci dan kacang. Kalau bonus ada bubur. Di resepsi pernikahan ada begitu banyak daging dan makanan yang luar biasa. Tapi saudara dalam rumah duka kita melihat dan menyadari bahwa sesungguhnya kita semua akan berakhir. Dan waktu berakhir di depan apa itu namanya peti kita. Waktu orang datang dan berdiri. Orang tuh kemungkinan akan nangis sih saudara. Cuma nangisnya bisa dua sih. Nangis yang pertama gini. Terima kasih Tuhan akhirnya kau panggil juga dia. Tapi nangis yang kedua bilangnya apa? Tuhan terima kasih. Karena lewat orang ini aku kenal Tuhan. Ini orang yang begitu baik, orang yang begitu luar biasa. Dan saya percaya saya gak mau survei. Saudara, saya yakin setiap saudara dan saya kita mau jadi orang yang kedua. Kita mau orang datang seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang menggenapi amanat agung saudara? Sederhana. Kita harus ngalamin dulu. Saudara setiap kali saya diajak makan sama orang. Saya tuh Thomas banget kalau buat makanan. Belum makan gak akan percaya. Udah makan aja bisa tetap gak percaya.
Karena selera saya agak tinggi. Karena dari kecil saya dibesarkan oleh pengusaha restoran. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau makan makanan enak, engkau akan otomatis ngomong aja kemana-mana. Oh kalau bakmi yang enak di sini. Oh nasi campur yang enak ini. Kenapa? Because you experience it yourself. Karena saudara dan saya ngalamin itu sendiri. So doa saya dan challenge saya buat saudara pagi ini adalah experience your personal awakening. Alami kebangkitan pribadi saudara. Mau istrimu, suamimu, gak peduli. Yang satu ini kita mesti egois banget. Kita harus ngalami sampai kita ngalami sendiri. Sampai kita bisa bilang gini loh. Apapun yang terjadi, mau orang ngomong apa, aku tetap percaya. Karena aku yang alami sendiri, gak mungkin kamu suruh aku menyangkal sesuatu yang aku alami sendiri. Itulah iman yang mengubahkan hidup kita.